Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Inengah Dwije MSI. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Pertama-tama saya mohon maaf tidak pakai pantun. Karena apa? Takut disebut cakep gitu. Yang sangat kami sucikan para pinandito lanang istri yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Giri Taman Sari atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI, yang saya hormati para narasumber Pak Gede Darmo Yuso dan Aji Krishna nanti akan datang, yang saya hormati Ketua Perada dan seluruh jajarannya, adik-adik KMDI yang juga hadir pada hari ini yang saya hormati, para peserta yang berbahagia. Pada hari ini kebetulan seluruh umat Hindu merayakan Hari Tumpak Pengarah atau Tumpak Katag, pemuliaan kepada tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan telah berkorban untuk kesehatan dan kehidupan manusia. Tentu yang juga tidak kalah pentingnya adalah pada hari ini terselenggara sebuah acara yang menurut saya tidak pernah dilakukan di tempat lain. Di Bali, setiap puja wali atau piodalan hanya bicara soal ritualistik, tidak bicara soal siapa yang akan melaksanakan ritualistik itu. Oleh karena itu, seminar ini bukan terpisah dari puja wali yang akan datang. Kenapa tidak terpisah? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, beliau-beliau yang ada di depan ini tentu tidak akan melanjutkan. Jika saudara-saudara, adik-adik kita tidak disiapkan lebih awal untuk mengawal peradaban Puro Jagatkarta ini, maka ke depan puronya megah, tapi umatnya tidak ada. Itulah sebabnya saya apresiasi Pak Ketua PHDI Banten nelpon saya berkenan hadir, sekalian kita bincang-bincang kepada adik-adik KMDI, Prada dan para pelajar dan mahasiswa. Kenapa kita tidak pernah memikirkan siapa nanti yang mewarisi pura yang jumlahnya menurut catatan dari Litbang Kementerian Agama kurang lebih sekitar 29.000 pura yang ada di seluruh Indonesia. Yang tercatat di Kementerian Agama sekitar 8 sampai 9.000 yang sudah terdaftar. Bahkan ada laporan satu pura pengemponnya hanya satu keluarga di Sumerwatu di Yogyakarta. Yang ngempon itu hanya satu keluarga, dan satu-satunya keluarga itu sekarang umurnya 80 tahun. Generasinya tidak ada. Ketua PHDI Jogja berinisiatif setiap puja wali mengerahkan mahasiswa UGM untuk sembahyang di sana. Tentu ini pembelajaran bagi kita membuat pura baik, tetapi memelihara sumber daya pura itu jauh lebih baik dan lebih penting. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Saya sampaikan dalam setahun Direktorat Bimas Hindu, apa yang kami kerjakan untuk anak muda. Yang pertama, kita tahu sumber daya manusia kita di level pendidikan dasar menengah itu 0. Kita tidak punya madrasah, kita tidak punya pendidikan umum berciri khas keagamaan sejenis madrasah. Tiba-tiba kita punya pendidikan tinggi. Yang raw input pendidikan tinggi itu berasal dari SMA dan SMK. Dia belajar agama 4 tahun, 8 semester. Bayangkan berapa kemampuan kita menyerap 4 tahun pengetahuan agama. Oleh karena itu ketimpangannya di situ. Berbeda dengan sahabat kita di sebelah, madrasahnya melebihi pendidikan umum yang ada di Kemendikbud. Hingga bisa menyerap sekitar 17 triliun anggaran untuk pendidikan. Hindu itu panjang cerita. Kalau kita tidak mulai sekarang, saya mohon kepada adik-adik, kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka 20 tahun lagi anak-anak kita akan sekolah di madrasah. Anak-anak kita akan sekolah di swastiastu. Dan sekarang banyak juga generasi muda kita kuliah di Muhammadiyah, di UIN. Apa yang akan terjadi di masa depan? Ini strategi kebudayaan yang harus kita bangun. Oleh karena itu, bulan Juli 2023 kita mengajukan satu regulasi tentang pendidikan umum berciri khas keagamaan Hindu yang disebut dengan pendidikan widyalaya. Astungkara selesai di bulan November. Tanggal 2 Februari diserahkan peraturan Menteri Agama tentang pendidikan umum berciri khas keagamaan Hindu yang disebut dengan widyalaya. Astungkara pada hari ini jumlah widyalaya yang tersebar di seluruh Indonesia itu sudah ada 117 widyalaya. Jumlah siswa kita di pendidikan Pratama Widyalaya di TK itu 3.600, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Yang saya agak prihatin, justru widyalaya itu tidak berkembang di Bali, Pak. Tidak berkembang di Bali. Sulawesi Tengah, di Banggai, dia punya TK, punya SD, punya SMP, punya SMA. Sulawesi Tenggara, Nabire, Blitar. Ini sebuah gerakan bahwa ada kerinduan umat kita untuk menyekolahkan anaknya di pendidikan umum berciri khas keagamaan, karena disebut sebagai pendidikan nasional plus. Kurikulumnya menggunakan 80% kurikulum Kemendikbud, 20% adalah pendidikan agama. Kalau dari TK kita bisa didik berbasis keagamaan Hindu, saya yakin SMP, SMA dan perguruan tinggi dia kuat agamanya. Dimanapun mereka sekolah nanti, apakah di pendidikan umum, perguruan tinggi umum atau pendidikan tinggi keagamaan, saya yakin ini yang lost hampir 30 tahun lebih. Yang kedua, sekarang ini sedang proses penegerian widyalaya agar kita punya madrasah Hindu yang negeri.
Kalau teman-teman sahabat di tetangga, dia tidak sebut Widyalaya tapi madrasah Hindu. Nah, kalau ini sudah ada negeri, maka kita memiliki kewenangan untuk mengangkat guru dan tenaga pendidikan. Lagi-lagi anggaran secara mandatori kita bisa peroleh. Semakin banyak orang sekolah di Widyalaya, maka anggaran pendidikan akan terserap di sana. Yang selama ini, kenapa kita kecil anggarannya di direktorat? Karena kita tidak punya program di pendidikan. Karena program Kementerian Agama itu ada dua, ada fungsi agama dan ada fungsi pendidikan. Yang fungsi agama hanya 30%, fungsi pendidikan 70%. Bayangkan kalau kita tidak punya lembaga pendidikan, maka kita tidak bisa menaikkan anggaran. Ini yang harus kami sampaikan kepada generasi muda, karena saudara-saudara lah yang nanti akan melanjutkan apa yang telah dicanangkan oleh para leluhur kita dan juga para pengelisir kita di saat ini. Setelah pendidikan dasar, sekarang Hindu mendapat dua bagian pendidikan tinggi. Yang pertama adalah penegerian SDAD Klaten menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa. Kita punya satu-satunya perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa, dan itu merupakan tempat untuk mengawal peradaban Prambanan di masa depan. Yang kedua, kita segera mendapat mandat untuk menjadikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan menjadi institut, tinggal menunggu kepres. Berarti tahun ini kita dapat 3 bagian penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan Widyalaya, Setah Empu Kuturan, dan Setah Klaten. Fokus ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, karena setahun ini kita fokus pada pendidikan. Kenapa pendidikan? Saya menyitir dari pendapat Ki Hajar Dewantoro. Moralitas itu dapat diajarkan. Moralitas itu dapat diajarkan. Kebaikan itu dapat diajarkan. Itulah sebabnya pendidikan perlu berbasis moralitas. Pendidikan yang tidak berbasis pada moralitas justru akan menghancurkan peradaban itu. Saya yakin adik-adik semua ini adalah orang-orang terpelajar di masa depan. Saya hanya menitip bahwa kita punya kewajiban 2 hal di dunia ini. Kewajiban vertikal dan kewajiban horizontal. Kewajiban vertikal itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PHDI dan Ketua YAS tadi. Parahyangan Jagat Kata ini adalah milik 3 provinsi. Milik 3 provinsi. Maka 3 provinsi ini harus menyiapkan sumber daya manusianya yang akan meneruskan estafet pengemong pura ini. Tidak hanya 10 tahun tapi juga ratusan tahun yang akan datang. Kalau tidak, jangan sampai seperti pura yang ada di Timur Timur, akhirnya dijadikan museum karena tidak ada umat. Ini tidak sepele, Pak. Mengajak generasi muda untuk mencintai puronya, itu luar biasa sulitnya, Pak. Luar biasa sulitnya. Saya mohon maaf, sebelum saya jadi dirjen, saya di Jakarta tahun 92 sampai 98. Saya membentuk
paguyuban yang namanya Sekodemen. Panglingsir kita di Jakarta tahu, Pak Made Sudarto itu bosnya. Apa yang kita lakukan? Setiap ada piodalan, Sekodemen ini ngayah tanpa diundang. Sampai pura Jagatkata ini. Dulu belum ada pura seperti ini, baru hanya ada batu aja satu di sini. Kita nginep di sini beramai-ramai. Dan yakin tempat ini suatu saat akan menjadi apa yang kita lihat sekarang. Seluruh pura yang ada di Jakarta, Sekodemen itu ngayah. Bahkan pernah munut sesunan dari Rawamangun ke Cilincing menggunakan ambulan agar lebih cepat, dan ternyata betul dikira ambulan padahal itu kita ngiring sesunan. Artinya apa? Saya dan teman-teman Sekodemen itu, kalau dalam istilah teman sebelah, ini namanya remaja masjid. Kita juga harus punya remaja pura yang datang ke pura setiap minggu sembahyang, dan akhirnya akan fanatik bahwa pura adalah tempat di mana kita mencari ketenangan dan kedamaian, tidak ada di tempat lain. Karena pura itu adalah sesuatu yang telah mengalami proses penyucian. Karena suci itulah kita cari di mana orang bisa menemukan kesucian, maka akan menemukan kedamaian. Ketika kita ruwet ke pura mendapatkan kedamaian, itu adalah calon-calon remaja pura di masa depan. Saya mohon Pak Ketua PHDI bertiga kembangkan itu, karena kita harus paksa juga anak-anak kita, karena pengalaman masa lalu jangan sampai terulang. Kenapa kami membentuk Sekodemen? Karena cewek-cewek dari Bali yang Hindu ini kalau berkumpul dengan temannya sendiri dianggap sahabat. Dianggap sahabat, sulit sekali menyatakan cinta kepada sesama. Kalau mengatakan cinta, pertanyaan perempuan itu aneh. Kok tumben? Kemarin kita bergaul selama berbulan-bulan, tidak pernah ngomong apa-apa. Ya akhirnya orang lain yang dapat. Dan orang lain itu bukan Hindu. Kalau adik-adik mendengar tahun 90-an di Rawamangun, kalau ke pura cewek-cewek itu duduknya beda dengan yang laki-laki. Artinya yang berderet itu sebenarnya menunggu yang laki-laki. Yang laki-laki juga begitu berderet nih, menunggu perempuan. Artinya apa? Mall gitu, ngomong sing, pendekatan tidak. Bagaimana kita bisa berkomunikasi? Kesalahan masa lalu itu tidak boleh terulang. Jadi anak-anak kita, adik-adik kita yang cewek meloncat, itu salahnya laki-laki yang tidak berkenan itu. Maka kita kumpulkan menjadi Sekodemen. Astung kare di Sekodemen itu 60% jadi, Pak. 60% jadi. Itu jadinya gara-gara pura Rawamangun itu. Jadinya gara-gara pura Rawamangun. Siapa tahu jadinya di pura Gunung Salak ini. Ya. Maka generasi muda kita tidak khawatir lagi di masa depan. Yang kedua, adik-adik masih punya kesempatan luar biasa untuk berkiprah di tempat lain. Saya gembira
pada hari ini ada narasumber yang kompeten. 20 tahun lagi, termasuk sekarang, dunia yang kita hadapi berbeda. Cara kita maturan sudah berbeda. Gaya hidup kita maturan juga berbeda. Bahkan yang kita persembahkan juga sudah berbeda. Teknologi tidak bisa kita hindari. Dulu membawa bunga dengan bokor, sekarang tas. Bahkan sekarang ada tas yang bisa diisi sekitar 5 sokasi. Yang dulu namanya sesunan, nyun, sekarang natan, nenteng. Kalau sekarang kita lihat pesakih, itu hanya perlu lihat di Google. Dan yang saya khawatirkan adalah berkembangnya artificial intelligence ini. Artificial intelligence ini telah bisa merekayasa manusia seperti aslinya. Foto yang sudah 80 tahun ketika kita rekayasa dengan AI kembali menjadi 17 tahun. Saya khawatirnya Ide Betara nanti direkayasa dengan AI. Khawatir itu. Betara Brahmo yang wajahnya serem menjadi ganteng seperti Arjuna. Ini teknologi. Teknologi drone. Dulu susah kita memoto orang beramai-ramai, sekarang sudah gampang. Saya takutnya apa yang diwacanakan sebagai teknologi Pasupati yang dulu berada pada zaman Maharishi itu terjadi sekarang. Nikah online sudah terjadi. Nikah online sudah terjadi. Perkawinan online belum. Kalau nikah bisa online. Yang satu di Amerika, yang satu di Bali. Pedandonya ada di Jawa Barat. By Zoom. Bisa Pak. Bisa pernikahan itu bisa. Yang satu Amerika, yang satu di Bali, yang ngantapnya di Jawa Barat. Memakai telekonferensi. Tetapi perkawinannya yang tidak bisa. Nah, ini sebuah perkembangan yang menurut saya perlu antisipasi, yang jangan sampai cepat kita berubah karena gaya hidup kita seperti itu. Di YouTube Bapak Ibu sekalian, saya tadi malam dikirimi oleh teman-teman di Bali. Bali itu sekarang sedang pilkada. Pendaftaran calon itu ada 46 kelompok Bleganjur yang mengiringi dengan moped, menggunakan gebokan. Saya tidak komen Pak, kalau komen itu bahaya itu. Agama jangan sampai terseret kepada persoalan-persoalan budaya, dan jangan pernah menyeret budaya dalam esensi keagamaan. Dua hal yang berbeda. Sehingga sekarang berbeda. Sulit membedakan mana Ide Betara, mana tokoh. Main layang-layangan, ngiringannya Bleganjur. Ketika kita melasti tidak ada Bleganjur. Berarti niat kita untuk mengagungkan ciptaan kita sudah mulai luntur. Lebih percaya pada layang-layang daripada Tuhan. Ini bahayanya Pak. Di Bali ini saya saksikan tadi malam itu 46 kelompok Bleganjur mengiringi tokoh yang mendaftar KPU. Coba ketika Puja Wali di Besakih 46 kelompok Bleganjur itu dipakai, pasti Ide Betara sangat senang itu.
Ini belaganjurnya dipakai untuk manusia. Ketika kita mengalami kesulitan, manusia tidak bisa menyelesaikan, baru ngomong kepada Tuhan. Ratu bertaruh di tangtan ngelah napi, anggap boleh yang lulus CPNS, baru ngomong. Tapi begitu gembira dengan euforia itu, kita lupa pada Tuhan. Ini yang saya khawatirkan, Pak. Khawatir bener, karena perubahan budaya yang luar biasa. Yang ketiga, ini anak seminar kepemimpinan, saya sangat apresiasi sekali. Kita belum punya konsep kepemimpinan Hindu sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Ramayana. Ada syarat seorang pemimpin yang disebut dengan ratu. Pertama adalah intelek, weruh ring wedo, pengetahuan agama, pengetahuan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Itu adalah bekal utama dari seorang calon pemimpin. Bakti ring dewa, seorang pemimpin wajib berakhlak sesuai dengan agama kita. Tidak boleh ada pemimpin yang beragama Hindu tetapi tidak menyembah Ida Sang Hyang Widi, malah menyembah yang lain. Ini terjadi. Yang ketiga, tidak lupa dengan leluhurnya. Siapa leluhur itu? Leluhur itu ada dua. Ada namanya kawitan, ada namanya leluhur. Kawitan itu adalah wit yang melahirkan kita. Kawitan itu bukan di Besaki, bukan di mana-mana, tapi orang tua kita. Karena itulah yang melahirkan kita. Siapapun yang menghormati kawitannya, bapak ibunya, kakek neneknya, buyutnya, maka akan diberikan 4 kekuatan di sana. Kalau leluhur itu ke atas, sampai pada titik bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sama. Oleh karena itu seorang pemimpin harus memuja keleluhuran. Yang berikutnya adalah meskipun dia sudah memuja leluhur, tidak boleh tidak cinta kasih kepada keluarga dan masyarakat. Ini 4 syarat yang disyaratkan oleh Ramayana, dan itu terbukti. Kenapa Raja Dasarata dianggap sebagai titisan Tuhan? Karena beliau memiliki kemampuan dan kualitas, dan orang-orang di sekeliling Dasarata adalah orang-orang yang mahardika. Mahardika itu adalah berjiwa besar. Generasi muda harus punya wawasan mahardika, berjiwa besar, negarawan. Dan terakhir, ini ada seminar wirausaha. Kita tidak fokus memelihara pura dengan cara menjadi pegawai negeri saja. Contoh Pak Gede Darmo Yusuf, Aji Krishna, beliau berkarma di tempat lain untuk memelihara pura. Tidak harus menjadi pegawai negeri untuk memajukan pura. Asalkan niat kita, pura adalah rumah terakhir kita ketika kita masih hidup. Jangan sampai adik-adik semasa hidup tidak pernah ke pura. Nanti ketika kita kembali ke dunia sana, akan disuruh kembali untuk menjelma kembali untuk bisa menjadi seorang pinandito di pura. Jadi pinandito adalah terpilih karena jiwa-jiwa beliau dulu belum ikhlas di pura. Sekarang harus ikhlas di pura, askara kita tidak numitis lagi menjadi manusia yang hina di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, itu
hal yang bisa saya sampaikan sekali lagi atas nama Dirjen Bimas Hindu, saya sangat gembira sekali. Mudah-mudahan tidak hanya di Gunung Salak aja bisa dilaksanakan seperti ini, supaya sebelum ada acara puja wali, anak-anak muda kita juga punya wawasan tentang kemana dan mengapa kita ke pura. Tentu perlu ada pembinaan secara mentalitas, tidak hanya bicara soal sekuler saja, tapi juga bicara tentang pura. Kita tahu, kita hidup, kita bernapas, dan napas kita sampai sekarang dijaga 24 jam oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sudah sampaikan kepada umat di tempat lain. Ada yang protes kepada saya, sampai 80 tahun umurnya tetap dia jadi petani. Dia menyesal beragama Hindu, karena Tuhan tidak pernah memperhatikan dan Tuhan tidak pernah meningkatkan derajatnya menjadi seorang yang lebih baik. Dia bosan beragama Hindu. Saya tanya, 80 tahun itu, kalau kita hitung nih, satpam itu dia jaga kantor itu hanya 8 jam, Pak. Itu gajinya sudah hampir 10 juta. Ini Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, hanya menjaga napas kita. Berapa honor per hari yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Dikalikan per bulan, dikalikan setahun, dikalikan 80 tahun. Kita baru mempersembahkan satu pejati saja sudah merasa hebat. Saya tidak bisa membayangkan, Pak, 1 detik saja Tuhan tidak menjaga napas saya, mati, Pak. Yakin mati. Disitulah penghargaan saya. Saya abaikan pekerjaan yang tidak relevan kalau memang Tuhan memanggil saya untuk ke pura. Karena hanya itu yang bisa saya pakai honor untuk jasa beliau yang telah memberikan napas sehat kepada kita semua. Ingat itu. Jangan mentang-mentang sudah jadi orang, merasa hebat, tidak perlu Tuhan. Tuhan itu misteri. Sekarang dicabut, sekarang kita mati. Itulah sebabnya jiwa kita, napas kita ada di tangan Tuhan, bukan ada di tangan kita. Supaya tangan Tuhan tetap memegang napas kita, berilah beliau penghormatan, berilah beliau senyuman. Tidak perlu materi yang beliau, Tuhan tidak mementingkan materi, tapi niat baik kita kepada Tuhan itu sudah cukup. Demikian Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, sekali lagi saya ucapkan selamat berseminar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi-generasi yang diharapkan di masa depan untuk menyongsong pura, memelihara pura, dan juga menjadi orang yang terbaik di mata Tuhan. Astungkara, dengan demikian semua makhluk di dunia ini akan berbahagia. Terima kasih. Dengan mengucapkan Om Awigana-mastu Namo Sidam, maka kegiatan seminar ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Om Santi 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 Om.